Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng Ghais Khalifah. Hari ini saya ditemani oleh Bu Atika Nurrahmania. Selamat datang Bu di acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng Ghais Khalifah. Kita ngobrol yang santai aja, tapi temanya lumayan berat karena terus terang aja saya kalau ngobrol dengan perempuan ini otak saya 3 kali bekerja lebih keras karena banyak hal-hal yang paradigmanya baru sebenarnya yang selama ini saya tidak begitu mengenalnya, dan memang situasi kekinian menjadikan orang muda seperti Bu Atika ini jauh lebih pintar gitu melihat peradaban-peradaban baru dalam konteks digitalisasi. Kita akan bicara tentang Jakarta Smart City dan ke depan juga yang sudah dilakukan selama ini apa saja gitu kan. Dan supaya bahasanya lebih sederhana Bu Atika, karena konsumen kita juga butuh paham tanpa harus mereka buka-buka. Kalau saya habis ngobrol sama kamu buka kamus. Bu Atika ini adalah alumni FISIP Komunikasi ya? Universitas Indonesia. Kalau SMA-nya di mana, Bu? Di SMA 13. SMA 13 itu di mana? Di Tanjung Priok. SMA-nya jelas SMA 13 Tanjung Priok. Dekat-dekat sini. Jadi kalau ngelihat Monas sudah dari dulu ya. Iya. Nggak dari kalender ya. Wajar lah kalau agak lumayan cerdas gitu kan. Bu, kita kenal tentang konsep Jakarta Smart City. Kita kenal tentang 4.0. Bisa dijelaskan nggak secara sederhana kedua hal ini yang dimaksudkan apa, Bu, sebenarnya? Ya, makasih Bang Ghais. Kalau mungkin kita sudah sering kali mendengar dan mengenal kata Jakarta Smart City gitu ya. Dan sudah cukup lama berkembang dari sekitar 3-4 tahun yang lalu. Nah, Jakarta Smart City itu memang pada dasarnya dikembangkan menjadi sebuah innovation hub atau menjadi pusat inovasi dalam pengembangan digital di Pemprov DKI Jakarta. Jadi Jakarta Smart City ini diharapkan juga bisa menggabungkan antara talenta muda dari anak-anak muda yang memang langgas dalam hal digital, juga dengan teman-teman di ASN yang juga memiliki passion yang sama. Jadi kita meng-create satu tim di bawah institution yang namanya Jakarta Smart City untuk menjadi satu innovation hub untuk pengembangan digital. Apa yang kemudian kita coba lihat dan kita pelajari dalam konsep atau visi pengembangan Jakarta Smart City ke depan adalah bahwa dia harus berkembang tidak hanya menjadi sebuah institusi yang sifatnya statis, tapi fungsinya adalah mengembangkan menjadi sebuah ekosistem. Mengembangkan sebuah ekosistem. Karena pada dasarnya, apalagi sekarang saat ini krisis, Jakarta ini itu pada dasarnya juga terdiri dari banyak unsur-unsur yang talentanya juga luar biasa. Sebagian besar unicorn adanya di Jakarta. Orang-orang hebat ada di Jakarta. Kalau semua lean on pemerintah, maka tidak bisa menyelesaikan seluruh masalah. Tapi bagaimana ekosistem ini kita jadi pemantik dalam ekosistem ini untuk bisa menggabungkan energi dari seluruh talenta yang dimiliki oleh Pemprov DKI dan juga dengan masyarakat dan unsur pemerintah. Nah, inilah yang sebenarnya kita visikan ke depannya. Visikan ke depan. Betul. Teman-teman ngopi bareng, Bu Atika ini adalah yang menggawangi Diskominfotik. Jadi kalau banyak di Jakarta sekarang ini ada Jaki, ada Jekster, ada macam-macam hal yang sifatnya itu pelayanan kepada masyarakat dalam konteks digital, maka inilah orang yang di belakangnya yang menggawangi itu semua. Bu, di Jakarta itu sebenarnya yang dikatakan Jakarta Smart City atau 4.0 hanya sekedar keren-kerenan aja atau memang sudah teraplikasi? Karena kadang-kadang kan gini, beda antara yang diucapkan dengan yang di kenyataan gitu. Ya, itu tantangannya. Bagaimana kita bisa merubah sesuatu yang dianggap sebagai slogan itu menjadi bisa teraplikasikan dengan baik. Contoh, tadi saya sebutkan, melanjutkan yang tadi sebagai ekosistem. Bagaimana caranya kita menerjemahkan kata, apa sih maksudnya ngebangun ekosistem itu? Kira-kira seperti itu. Dan yang kita lakukan adalah mulai mengajak seluruhnya dalam platform digital yang dikembangkan oleh pemerintah. Nah,
caranya bagaimana? Kita mengajak sebanyak mungkin orang untuk berkreasi bersama dalam platform yang disediakan. Mengajak orang berkreasi bersama. Betul. Jadi bukan semata-mata dari pemerintah saja, betul. Jadi kita bayangkan bahwa Jakarta ini adalah sebuah playground, tempat bermain yang menumbuhkan kompetensi kita, menumbuhkan kemampuan kita untuk berkreasi dan lain-lain, dan fasilitasinya dilakukan oleh pemerintah. Itu yang sebenarnya yang kita masukkan dengan ekosistem itu seperti itu. Contoh yang ada yang barangkali bisa disampaikan adalah ada satu super apps yang kita develop yang namanya Jaki. Iya. Nah, Jaki ini adalah sebuah super apps yang memang kita inginkan untuk bisa dapat melayani masyarakat dengan secara lebih simpel, yaitu dalam satu genggaman. Dalam satu genggaman melayani masyarakat dengan lebih simpel. Satu apps, betul. Dan apa aja fungsinya Jaki itu, Bu? Jadi Jaki itu adalah kita develop untuk menjadi mobile app services atau layanan yang sifatnya mobile yang ada dalam satu aplikasi untuk seluruh layanan yang ada di Pemprov. Satu aplikasi untuk seluruh layanan. Teman-teman ngopi bareng, Jaki itu singkatan dari Jakarta Kini, itu mudah di-download baik lewat Android maupun lewat iPhone, iOS, dan terus seluruh pelayanan, seluruh persoalan di Jakarta, seluruh pengaduan bisa dilakukan lewat aplikasi Jaki. Jadi saya sendiri sudah memiliki itu, dan memang bukan hanya persoalan jalanan rusak, ada jembatan yang bolong, jembatan penyeberangan orang, tetapi sampai kepada pelayanan rumah sakit pun bisa dilihat di sana seberapa besar kapasitas rumah sakit itu, kesediaan bednya, kesediaan ruang ICU-nya, dan segala macam. Dan itu kayaknya bukan pekerjaan sederhana. Ini mohon maaf mau nanyanya, ini pintar begini dari mana ceritanya nih? Ya, enggak lah. Jadi kalau maksud saya sebuah gagasan itu biasanya kan gagasan besar gitu kan ya, butuh waktu lama. Ini kan relatif waktunya cepat sekali. Jaki itu kalau nggak salah nggak nyampe setahun udah ada gitu. Dia kira-kira sudah, kita malah belum sempat launching secara serius gitu ya tentang Jaki. Tapi memang kita kenal secara organik saja dari kebermanfaatan fitur-fitur yang ada. Jadi sebenarnya yang menarik itu adalah kita juga mengundang co-creator. Bang Gies ingat bahwa konsep 4.0 itu adalah kita sebagai masyarakat sebagai co-creator dan pemerintah sebagai kolaborator. Prinsip ini yang kemudian kita coba turunkan, kita jabarkan dalam setiap karya yang kemudian kita develop. Nah, untuk bisa menghasilkan sebuah aplikasi yang diterima oleh masyarakat, maka kita harus berani dan have a guts gitu, punya nyali untuk bisa langsung ke iOS dan layanan dalam sifat mobile. Kalau kita jelek, ratingnya ya jelek gitu. Yeah. Jadi semua layanan yang kita develop itu kita upayakan betul-betul bisa melayani dengan lebih baik pada masyarakat. Bedanya Jaki dengan yang lalu itu kalau nggak salah aplikasi Clue ya. Di mana letak bedanya itu? Jadi mungkin kalau dulu semua orang mengenal Clue itu adalah satu aplikasi yang hanya memiliki satu fungsi, yaitu untuk melaporkan pengaduan dan lain-lain. Jaki is more than that, dia super apps dan dia memiliki banyak fungsi-fungsi selain dari cuma lapor. Oke, jadi kalau Clue itu hanya fungsinya lapor, kalau Jaki itu lebih kalau kita bisa lihat di sini, kalau teman-teman semua juga sudah lihat, sudah pernah mendownload, pada prinsipnya semua layanan pemerintah bisa diakses nantinya di Jaki. Saat ini sudah ada beberapa layanan seperti mengecek pajak ada di Jaki, kemudian mengetahui. Jadi pada dasarnya ada 3 tahapan yang kita lakukan dalam mendevelop Jaki. Yang pertama adalah yang terkait dengan informasi. Jadi seluruh informasi terkait dengan perkembangan pandemi Corona 19 itu semua ada di dalam Jakarta Tanggap COVID, di dalam fitur di dalam Jaki. Kemudian informasi-informasi yang kita butuhkan terkait dengan ada push notification namanya Jakwarta, terkait dengan cuaca, terkait dengan info-info penting, itu langsung masuk push notification. Itu adalah fitur-fitur yang terkait dengan informasi, termasuk titik banjir. Terkait pula dengan jumlah CCTV yang ada. Jadi tinggal klik aja CCTV, fitur CCTV, maka bisa langsung terkoneksi dengan landing page titik-titik CCTV. Cuaca ada di Jaki, CCTV ada di Jaki, Jak Wifi juga ada di Jaki. Ini
Saya keburu atau tidak nih menanyakan ini semua, tapi hal yang penting dulu lah sebelum hal-hal yang lain. Pertama kali Maret 2020, Jakarta yang paling pertama mengumumkan website corona.jakarta.go.id ya. Dan itu pertama kali itu sudah langsung disiapkan itu. Ya. Itu juga ada di Jaki, Bu. Ya. Jadi untuk penanganan COVID, Bang Ges, kita menggunakan 2 instrumen utama. Yang pertama adalah berbasis web. Yang pertama berbasis web, yaitu dengan alamat corona.jakarta.go.id. Dan sampai saat ini bisa saya informasikan bahwa usersnya atau pengunjungnya sudah mencapai 44 juta. Dan itu bisa langsung dilihat secara live apabila teman-teman mengakses corona.jakarta.id. Bagian paling bawah itu ada counting real time. Saat ini berapa orang mengakses, hari ini berapa, minggu ini berapa, dan secara total berapa. Teman-teman ngopi bareng perlu diketahui bahwa penduduk Jakarta itu kalau malam, saya datanya yang lama ya, belum mengupdate data baru, malam itu kurang lebih 8 juta. Kalau siang itu 12 juta karena Jakarta itu dikelilingi oleh enklave-enklave, ada Depok, ada Bekasi, ada Tangerang. Jadi kalau real penduduk Jakarta sendiri, saya tidak tahu data yang baru sekarang ini berapa. Waktu itu masih sekitar 8 jutaan kalau malam, kalau pagi itu karena orang kerja jadi 12 juta. Dibandingkan dengan pengunjung Jaki 44 juta, pengunjung Corona 44 juta, artinya banyak yang di luar Jakarta melihat aplikasi itu kan. Ya, web ini akan menjadi rujukan untuk pusat informasi tentang COVID di Jakarta. Tentang COVID, tentang Jadi kalau kita boleh flashback lagi, tadi Bang Ges menyebutkan bahwa tanggal 2 Maret tahun 2020 itu pertama kali di-announce di Jakarta, di Indonesia ada 2 penderita COVID ya, yang 2 yang terindikasi positif untuk COVID. Dan pada tanggal 4 Maret di-launch corona.jakarta.go.id, dan itu menunjukkan bukti komitmen pemerintah sejak awal dalam pengelolaan data COVID itu terbuka, transparan, dan apa adanya. Sebagaimana terbuka, transparan, dan apa adanya. Jadi dari awal kalau kita bisa lihat kenapa Jakarta termasuk datanya paling terkonsolidasi baik, karena itu bukan tiba-tiba, tapi dari awal COVID kita memiliki komitmen terhadap open data yang sangat luar biasa di bawah arahan Pak Gubernur. Dan kemudian juga ini kerja bareng dari berbagai pihak. Jadi seluruh fitur-fitur yang ada di corona.jakarta.go.id ini berkembang. Di awal kita masih memberikan informasi-informasi yang terbatas ya tentang mungkin data COVID hari ini. Kemudian juga dulu kalau masih ingat ada PDP, ODP dan lain-lain. Kemudian berkembang lagi fiturnya menjadi visualisasi, ada peta, semua orang bisa melihat lokasi di per kecamatan berapa yang itu lihat itunya. Saya serasa pengen pindah ke Pulau Seribu karena Pulau Seribu hijau terus gitu, yang lain merah, orange gitu. Tadi yang saya sampaikan, di mana letak tadi 4.0-nya. Kita punya yang namanya di dalam Corona.Jakarta itu KSBB. Jadi kolaborasi sosial berskala besar. Kolaborasi sosial berskala besar. Dan itu difasilitasi dengan digital, artinya peta. Jadi teman-teman di Citata itu luar biasa, dia punya peta persil per RT yang sudah terdigitalisasi dengan baik. Jadi teman dari ACT, dari Mercy mau membantu kemana sudah langsung punya peta, sudah tahu. Disitulah letak pemanfaatan pada saat terutama pada saat pertama kali kita mengalami bantuan sosial, kemudian juga bagaimana pada saat Ramadan pertama. Orang ingin memberikan bantuan, ada yang korban supaya juga tidak terjadi double kita bisa memberikan kepada mereka, dan itu luar biasa konsolidasi dari bantuan sosial yang bisa di luar itu, Bu. Hari ini teman-teman ngopi bareng, hari ini ada sebuah tulisan dari wartawan senior namanya Ilham Bintang. Ilham Bintang itu adalah inovator dari dulu, dia punya majalah Check and Recheck dan segala macam. Terus sama-sama alumni Jepang dengan saya menulis kalimatnya agak dramatis, ampun hanya satu-satunya Jakarta yang datanya transparan gitu, terutama dalam soal kematian dan juga yang terkena COVID. Ini dalam konteks kepercayaan diri, Bu ya. Kok Jakarta berani sih transparan dari awal gitu? Dari awal kita juga menyadari bahwa fungsi komunikasi dan informasi memerankan peranan penting pada penanganan pandemi. Kenapa? Karena kalau kita flashback ke awal, ini adalah new emerging disease. Satu disease baru yang semua orang tidak tahu. Apa latar belakangnya membuat
Corona website terbuka, membuka data secara terbuka seperti itu. Gitu. Karena masyarakat berhak untuk tahu situasi apa yang dihadapi saat ini. Kan ada kondisi di mana terjadi politisasi, dianggap tidak becus menangani segala macam dengan tingkat tracing yang selalu tinggi. Saya kira pada hakikatnya karena kita menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya dan keselamatan masyarakat di atas segalanya, sehingga data yang objektif, data yang apa adanya dan transparan itu adalah menjadi kunci dalam penanganan COVID. Dan saat ini dengan pengalaman 1 tahun ini kita menjadikan setiap keputusan atau kebijakan yang kita ambil adalah based on data. Jadi data driven policy. Semua data yang kita konsolidasi selalu menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Setiap mungkin Bang Geis ingat pada saat pertama kali kita memutuskan ada kebijakan PSBB dan lain-lain, semua itu berdasarkan data-data yang diperoleh dari para saintis, dari FKM dan lain-lain. Epidemiologi itu. Dan juga tentunya kinerja luar biasa dari teman-teman dinas kesehatan yang bekerja dengan sangat luar biasa, dan oleh karenanya kami sebagai supporting ya ingin sekali membackup dengan pengelolaan data yang akan memudahkan teman-teman di dinas kesehatan juga dan juga teman-teman lain yang memang langsung terkait dengan COVID ini bisa mengambil tindakan operasional yang juga terbantukan dengan pengelolaan data yang baik. Kira-kira seperti itu. Bu Atika, ini agak terbalik nih. Selama ini yang saya tahu setiap dinas-dinas itu bekerja sendiri dan terus menjadikan pekerjaannya itu seolah-olah superior dibanding dinas yang lain. Terjadi persaingan bukan kerjasama sektoral tapi persaingan lintas sektoral gitu loh. Dan ini kalau mendengar cerita Bu Atika ini kan yakin betul bahwa sinergitas itu luar biasa adanya antara dinas kesehatan dengan dinas Kominfotik semacam ini, belum lagi dengan dinas pendidikan, dinas PSP dan segala macam. Menggabungkan itu kan nggak mudah gitu kan. Betul. Untuk melakukan kolaborasi seperti itu. Apa yang dipersiapkan sebelumnya untuk bisa terjadi seperti ini? Yang pertama tentunya leadership ya yang kuat sekali ya dari pimpinan ya untuk bisa mengejawantahkan konsep kolaborasi dalam tim. Jadi apa sih makna kolaborasi sesungguhnya gitu? Memang birokrasi selalu kerap diimagekan dengan ego sektoral yang tinggi. Tapi ya that's an old time gitu. Maksudnya kalau sekarang kita kalau benar-benar mau bilang Jakarta 4.0, Jakarta Kota Kolaborasi, harus belajar dari bagaimana kita membangun diri kita sendiri. Apakah sudah sempurna? Tentunya belum. Tapi dari experience kami dalam mengelola COVID ini terlihat bagaimana unsur leadership dan bagaimana kesatuan dan kekompakan tim dalam menangani itu ya, berbagi peran di sini. Di bagian depan teman-teman nakes, teman-teman di rumah sakit yang bekerja luar biasa, kita di bagian belakang mencoba untuk membantu dengan hal-hal pengelolaan data, dukungan teknologi informasi dan lain-lain. Teman-teman juga di Satpol PP, teman-teman dinas sosial semua bekerja secara bersama, karena kalau kita ingin menjadi kolaborator dan mengajak masyarakat menjadi co-creator, contohnya harus berasal dari kita sendiri. Sebentar Bu, ada satu hal yang menarik. Saya membuka sebuah aplikasi yang ada juga di Jaki sebenarnya di Dinas Kesehatan itu tentang rumah sakit RSUD di Jakarta lah, Tarakan, Pasar Minggu dan lain-lain ya. Itu ketersediaan kamar, ketersediaan IGD dan segala macam itu terbuka di publik, bisa diakses. Betul. Gitu. Jadi kita mencoba untuk menyediakan data-data yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ada data-data yang memang prosesnya itu real time ya, dan kadang-kadang kita juga terchallenge dengan ini datanya nggak update segala macam, karena memang pada saat situasi supply dan demand yang nggak sama, tentunya data itu akan menjadi tertinggal. Tapi yang kita coba lakukan adalah mencoba untuk mengidentifikasi data-data mana yang kemudian akan membantu, satu, dalam pengambilan keputusan, kedua adalah membantu masyarakat untuk tahu dan melakukan melakukan respon ya, kemudian juga buat pihak-pihak yang ingin berkolaborasi. Jadi data yang kita coba kelola itu adalah memenuhi 3 pihak itu. Untuk internal adalah untuk pengambilan keputusan, masyarakat adalah untuk membantu membantu kemudahan mereka untuk mengakses layanan, dan juga kepada para kolaborator yang itu membantu. Memaksa birokrasi untuk jujur ya. Ya, salah satunya begitu. Dengan transparansi semacam itu, jadi tidak ada lagi yang bisa
tutup-tutupi. Dan sejak awal memang komitmen untuk mengintegrasikan data itu memang sudah kita sebelum pandemi sudah kita rintis, sudah kita rintis. Tapi memang teruji pada saat pandemi. Jadi pandemi ini memang menguji segalanya gitu. Hikmahnya adalah mempercepat sesuatu yang harusnya program sekian tahun menjadi sekarang. Gitu. Crisis basically is accelerated changes ya. Jadi perubahan yang dipercepat. Jadi kita memang terpaksa karena situasi ada perubahan atau pergeseran interaksi dan transaksi di masyarakat yang tadinya boleh face to face jadi harus lewat Zoom meeting atau segala macam, dan transaksi yang tadinya bisa one on one sekarang harus melalui banyak platform-platform yang digital dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya membuat sebuah momentum baik dalam mendorong perkembangan digital di Jakarta. Menjadi momentum mendorong perubahan digital di Jakarta gitu kan ya. Kalau diumpamakan itu mungkin Jakarta itu maju 10 tahun ke depan daripada seharusnya, kurang lebih kayak gitu lah. Ya, ada momentum untuk ada itu. Momentum masalahnya untuk kita mau sambut atau kita mau diam-diam saja. Jadi sesungguhnya krisis itu kalau dilihat secara positif selain juga dari sisi yang memang menimbulkan sesuatu yang challenging, juga adalah sebuah opportunity buat kita untuk bisa mendorong percepatan itu yang tadi Bang Ges bilang. Mau diambil apa enggak, mau diimpress atau tidak gitu, atau mau jalan-jalan gitu aja. Teman-teman ngopi bareng, sebagian kita sudah bicarakan dalam konteks Jakarta Smart City, dan ada banyak hal menarik lainnya yang sudah dilaksanakan oleh Bu Atika ini. Dalam hal ini adalah Pemprov DKI, Dinas Kominfotik. Ada yang menarik lainnya adalah bahwa ketika COVID terjadi, banyak anak-anak harus belajar di rumah. Bagi kalangan menengah ke atas, ketersediaan Wi-Fi, lantas kestabilan Wi-Fi menjadi hal yang mudah dan terbiasa saja, tidak perlu repot, tidak perlu apa. Tapi di kalangan kelas menengah bawah, di perkampungan-perkampungan kumuh, mereka butuh Wi-Fi, mereka butuh handphone, butuh alat yang cukup dan memadai untuk anak-anak mereka bisa bersekolah. Saya ingin tanya, tanggung jawab Pemprov DKI dalam konteks Wi-Fi itu sejauh mana? Karena apakah disediakan atau tidak? Kalaupun sudah disediakan, sudah berapa titik? Terus efektivitasnya seperti apa? Gimana Bu Atika tentang itu? Jadi kalau kita flashback pada awal pandemi, jadi asbabun nuzulnya kenapa kita bikin program Jak Wi-Fi ya? Kenapa kita punya historisnya adalah pada saat pandemi. Pasti terjadi perubahan tadi, interaksi masyarakat, kegiatan-kegiatan yang tadinya dilakukan secara tatap muka harus dilakukan secara jarak jauh, seperti pembelajaran contohnya. Nah, cara pandang Pemprov DKI adalah melihat bahwa kebutuhan internet, kebutuhan Wi-Fi itu sama seperti listrik tahun 50. Seperti listrik tahun 50. Jadi kalau kita bisa melihatnya sebagai sesuatu yang crash program, ya udah kasih aja pulsa selesai gitu. Tapi kita melihat ini sebagai bahwa pada masa-masa mendatang yang namanya internet, broadband dan lain-lain itu akan menjadi sebuah kebutuhan dasar. Apalagi kalau kita bisa ingin mengintegrasikan seluruhnya ke dalam satu aplikasi. Bagaimana mereka yang tidak memiliki akses untuk bisa mengakses layanan tersebut? Itu kan yang saya tanyakan tadi. Itu ada kesenjangan. Nah, yang jadi tugas pemerintah adalah memperkecil gap itu, memperkecil kesenjangan itu dengan membuat equality dalam akses. Jadi nobody left behind, tidak ada yang tertinggal, semua memiliki kesempatan semua memiliki. Yang sama. Ya. Nah, pada saat itu tentunya pemerintah memiliki keterbatasan resources. Siapa yang harus kemudian dia sediakan? Nah, kita bikin 4 kuadran nih, mana yang kemudian harus kita intervensi. Nah, salah satunya adalah masyarakat yang memang tadi Bang Gis bilang memang betul-betul membutuhkan dan kemudian tidak memiliki akses. Nah, kalau kita lepaskan dan lihat gitu situasi di mana jaringan Wi-Fi itu tentunya terjadi pada wilayah yang demand-nya tinggi. Betul. Orang akan menyediakan supply pada wilayah yang demand-nya tinggi. Tapi bagaimana dengan pemukiman kumuh? Mereka tidak akan mau investasi karena memang nggak ada demand-nya di situ. Pastinya. Nah, di tempat itulah yang kita kemudian sediakan Wi-Fi dengan melalui program Jak Wi-Fi itu. Nah, program Jak Wi-Fi itu adalah pada 445 RW kumuh. 445 RW kumuh yang kemudian kita siapkan untuk fasilitas Wi-Fi. Sudah berlangsung itu? Dari tahun 2020. Dari tahun 2020 sudah berlangsung? Ya, jadi secara bertahap kita sampaikan. Nah,
Kemudian tentunya kita harus melakukan ini secara cepat karena kemampuan pemerintah juga terbatas, maka kita melakukan dengan 3 skema. Yang pertama adalah untuk kuadran di mana masyarakat memiliki kemampuan rendah dan kemudian pengetahuan rendah, maka itu harus difasilitasi oleh pemerintah. Tapi untuk yang lain yang sebenarnya sudah ada dan banyak sebenarnya penyedia-penyedia yang sudah memiliki akses wifi gratis baik indoor maupun outdoor, itu kita embrace, kita rangkul untuk kemudian mengintegrasikan dalam program Jak Wifi. Jadi diintegrasikan dengan namanya co-branding dengan beberapa co-branding. Jadi semuanya kita integrate dalam program yang namanya Jak Wifi. Yang ketiga juga banyak sekali sebenarnya yang ingin membantu ya dalam bentuk CSR dari perusahaan-perusahaan yang memang ingin membantu penyediaan Wifi gratis. Nah, ketiga ini kita satukan dalam service level agreement yang sama dengan satu kriteria yang sama sehingga tidak ada wilayah yang yang kualitasnya berbeda-beda. Meskipun dari CSR dia harus memiliki SLA yang sama. Nah, ini yang kemudian kita lihat sebagai bahwa ini tidak sebatas pada bagaimana menyelesaikan problem soal pembelajaran jarak jauh, tapi bagaimana membuat mengajak masyarakat juga lebih melek terhadap digital itu sendiri. Kita sering sebutnya sebagai literasi digital lah. Sehingga mereka itu jadi mengerti bahwa manfaat untuk terhubung dengan dan terhubung secara online itu bisa tidak hanya untuk belajar, tetapi juga untuk kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya bagaimana memanfaatkan WA untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mereka mempromosikan kalau mereka punya usaha, dan kemudian juga bagaimana mereka mengkonsum secara positif informasi-informasi yang ada. Dan berikutnya ini akan menjadi landasan yang baik pada saat kita sudah mau go digital dengan aplikasi, sehingga semua orang jadi tahu gitu, begini loh cara menggunakan aplikasi apabila mereka nanti mau mengakses layanan publik seperti bagaimana mengetahui pajaknya, bagaimana kemudian mengakses kartu Jakarta Pintar, bagaimana dan lain-lain, dan juga info-info yang terkini terkait dengan pengendalian COVID. Jadi teman-teman ngopi bareng, kalau diterusin saya terpananya kepanjangan ini. Jadi bisa dibayangkan bagaimana pekerjaan yang sangat luar biasa rumit. Pekerjaan itu menjadi rumit karena harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Saat dikerjakannya sih mungkin tidak terlalu rumit, tapi berkolaborasi itu sungguh tidak gampang. Dan ini kolaborasinya di sekian ribu titik. Jadi bisa dibayangkan berbagai kepentingan ada di sana, dan terus bagaimana mensinergikan, menjadikan sama sesuatu yang sama visinya ke depan, dan itu sudah bukan lagi menjadi wacana tapi sudah terlaksana gitu kan. Dan sekarang sudah 9.000 titik Bu ya? Ya, 9.000 akses point, karena tadi ada program yang diinisiasi pemerintah, ada yang kemudian dilakukan co-branding, dan kemudian ada juga yang CSR. Dan itu ada CSR dari perusahaan swasta, ada yang dari Bu, perusahaan-perusahaan swasta itu kan biasanya nggak mau rugi Bu. Ya mungkin kok mereka mau diajak kerjasama seperti ini? Saya kira kan bagaimanapun juga pada situasi COVID ini juga membangun solidaritas ya. Pada saat perusahaan-perusahaan tersebut juga melihat bahwa situasi ini harus dihadapi secara bersama, dan jadi ada kesadaran bersama menghadapi COVID ini. Saya kira itu juga tantangan ASN saat ini ya, bagaimana kita juga bisa melihat pentahelixnya ya, jadinya nggak cuma sekedar kita menjadikan beban ini beban semuanya di pemerintah atau di masyarakat, tapi bagaimana seluruh unsurnya itu saling saling berbagi, saling bekerja sama, ya, karena betul kalau kita memang betul-betul mau mengimplementasikan kota kolaborasi, ya memang kompetensi seperti itu yang mesti selalu diuji, dilatih, dan kemudian juga bagaimana kita tetap terchallenge gitu untuk bisa mengembangkan program nggak dari aspek pemerintah saja, tapi juga mengembrace dari yang lain. Teman-teman ngopi bareng, ini kembali lagi kepada konteks leadership, bagaimana orang punya kepercayaan terhadap leadership itu hingga semua orang mau bekerja sama secara besar dan menghindari atau meminimalisir ego sektoral, dalam artian mencari keuntungan yang biasanya terjadi gitu ya. Ini kalau saya tanyakan banyak hal lagi, waktunya nggak keburu. Tapi hal-hal besar aja yang ingin saya tanyakan. Adalah. Ini nanti soal e-budgeting juga cukupan menarik. Jadi kita harus pindah-pindah topik karena banyak hal yang dikerjakan oleh Bu Atika ini. Dan nanti kalau untuk pendalaman silakan di-share aja di Google apa-apa yang sudah dikerjakan oleh DKI untuk lebih dalamnya.
Kalau yang ini mungkin kita bicara di permukaan untuk mengenalkan kepada banyak orang bahwa DKI sudah melakukan banyak hal gitu. Mungkin seperti perkenalan lah dalam hal ini apa saja yang sudah dilakukan oleh DKI. Ini di luar yang tadi Wi-Fi, terus Jakarta Smart City. Ini terkait yang biasanya rame Bu kalau di dalam anggaran ini, e-budgeting. Dan kali ini nggak rame, itu kan agak lucu gitu kan. Kalau nggak rame kan berarti programnya jalan. Kalau programnya jalan, harusnya partai seputaran ibu kota itu, teman-teman yang dari sana ada apresiasi dong, nggak cuma ngeritik melulu. Tapi ya saya tahu lah kalau mereka ode ya mau bilang apa gitu kan. Nah ini menjadi keren seperti sekarang ini, apa sih yang dilakukan perubahannya Bu? Ya, sebenarnya yang saya katakan saja keren karena mereka nggak teriak soalnya kan. Jadi kalau yang bagus kan mereka diam gitu kan. Ya, jadi filosofi sebenarnya dari sistem smart planning and budgeting yang pertama itu adalah dari aspek bahwa ini merupakan improvement dari sistem sebelumnya dengan pemanfaatan digital secara lebih paripurna ya. Yang pertama perencanaan dan penganggaran itu memang merupakan sebuah area yang memang harus dipahami konteksnya secara utuh. Sehingga di dalam smart planning and budgeting itu ya bagian pertamanya adalah kita memberikan informasi secara utuh tentang penganggaran itu sendiri. Secara bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana postur anggaran secara keseluruhan. Sebelumnya mungkin ketika kita masuk ke dalam sistem e-budgeting yang ada udah langsung dinas anggaran berapa, dinas anggaran berapa. Tetapi memahami APBD itu kita harus paham bagaimana prosesnya, bagaimana mekanisme penyusunannya, bagaimana postur anggaran secara keseluruhan, bagaimana historis dari tahun ke tahun, kemudian bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilalui dan dari mana partisipasi masyarakat bisa dilakukan pada saat dalam tahapan-tahapan penyusunan anggaran sesuai dengan ketentuan. Itu yang kita tampilkan yang pertama, yang kita masukkan bahwa sistem ini juga harus memberikan informasi yang menjadi edukasi kepada masyarakat tentang penganggaran secara utuh. Yang kedua adalah sistem ini merupakan improvement dari sistem budgeting. Kenapa? Karena sebenarnya penganggaran itu juga punya pattern, punya pola. Sehingga penjagaan terhadap hal-hal yang kemarin mungkin miss, itu bisa dilakukan dengan prinsip machine learning. Jadi artinya pola-pola itu semua kemudian dibuatkan algoritmenya yang akan menjadi penjagaan pada tiap tahapan. Jadi apabila kemudian menginput volume di luar dari pola kebiasaan yang ada, maka dia akan reject. Jadi penjagaan itu dilakukan berlapis. Pertama, berarti yang kemarin itu lebih kepada persoalan sistem dong. Ya bisa dikatakan begitu, atau satu lagi adalah kita mencoba untuk lebih melihat proses bisnis secara utuh dari sistem perencanaan dan penganggaran, kemudian lihat mana loophole yang ada, kemudian bagaimana ini bisa diatasi secara sistemnya sendiri, yang kedua bagaimana yang dilakukan oleh penginput dalam hal ini adalah para OPD yang mengisi. Jadi begini, saya ingin lebih terbuka aja. Kalau di zaman Ahok itu kan ada penghapus sekian puluh miliar. Di zaman Anies ada iBond yang dimasukkan di awal. Walaupun di ujungnya tidak terjadi gitu kan. Itu kan karena ditempelkan secara borongan aja kayak gitu. Oleh karenanya di situ kita akan melihat itulah pentingnya konteks. Jadi di mana sebenarnya pada tahap begini apa yang diharapkan, pada tahap ini kapan dia final. Nah, yang kalau sekarang ini sudah terjadi, itu sudah bisa terlihat bahwa ini adalah tahapan seperti apa. Dan yang kedua mungkin ini bisa jadi polemik juga karena kita menginginkan ada login pada saat mengakses. Ini akan menunjukkan tanggung jawab sesungguhnya untuk orang yang mau mengakses juga membuat login di situ. Jadi kita juga bisa tahu gitu. Bukan artinya kita membatasi, tapi ini adalah tanggung jawab akses. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian yang kedua, bukan membatasi, maksudnya gimana, Bu? Ya, artinya kan dulu semua dibuka. Gitu. Kalau sekarang kita mau lihat tahapan-tahapan itu ada beberapa sampai detail yang kita minta login, mereka mendaftar untuk masuk. Nah, itu sebenarnya tidak harus merupakan satu kendala kalau memang punya niat baik kan, tinggal membuat loginnya, tinggal membuat akunnya di situ. Jadi ini yang kita inginkan bahwa supaya orang yang bicara itu benar-benar paham tentang anggaran. Tahap mana itu semua juga kita sudah lakukan. Jadi
jangan sampai tahapnya masih mentah, tapi sudah dianggap sebagai punya indikasi di situ. Oh, teman-teman ngopi bareng. Jadi kalau Anda pernah mendengar seorang dosen, ya kalau saya menilainya dosen pecundang, namanya Ade Armando. Dia bicara tentang anggaran DKI, bahannya mentah, tapi dia bicara karena ketidakpahaman dia sebenarnya. Ya, karena anggaran itu ada siklusnya, ada tahapan, ada fase. Ada siklusnya, ada tahapannya. Betul. Ya. Jadi kapan dia kemudian dia masih masuk sebagai inputan, terus kemudian kapan dia kemudian ditetapkan di dalam namanya RKPD, kapan dia masuk KUHP-PA, kapan dia dibahas dan lain-lain. Itu adalah proses. Tapi kita juga melakukan koreksi ya, dalam arti bahwa nggak boleh juga sembarangan pada saat input awal, sehingga itulah yang kita develop. Dan itu kan sudah dikoreksi oleh Pak Gubernur sebelumnya. Betul. Ya. Jadi artinya yang pada tahap awal yang kemarin itu kan terjadi di awal tuh. Nah sekarang even di awal pun kita lakukan penjagaan supaya tidak terjadi kekonyolan-kekonyolan seperti itu. Baik, teman-teman ngopi bareng, saya tidak menjawab semuanya dan ini adalah forum saya pribadi, namanya Geis Khalifah. Kalau saya bicara bebas saja. Jadi saran saya kepada Ade Armando, otak Anda yang dikit itu tolong digedein supaya Anda melihat segala sesuatu lebih objektif. Sebagai status dosen memang oke, tapi soal kemampuan berlogika memang tidak bergantung pada status dosen, tapi itu memang kemampuan kepada otak kita sendiri. Dan saya memaklumilah kalau Anda tidak paham dalam konteks anggaran itu. Jadi lain kali kalau bicara lagi, belajar lagi lebih banyak, dan kalau nanti mau bertanya atau berdebat sama saya, silahkan aja, saya akan layani. Selanjutnya, karena waktunya sudah agak mepet, jadi saya ingin bertanya satu hal, Bu. Ini kok Jakarta juara melulu? Orang tuh melihatnya seolah-olah penghargaan lagi. Kan tanpa melihat proses. Apa proses yang Ibu lakukan selama ini hingga Jakarta itu banyak betul penghargaannya? Ya, tentunya bukan saya sendiri ya Bang Ges ya. Tapi juga ya, banyak lah secara tim itu ya. Tapi ya saya kira no pain no gain ya. Artinya semua yang kita lakukan itu juga seperti ini, 4 tahun WTP. Dinas PTSP mendapatkan premium. Yang itu kan sebenarnya kan ada tangan-tangan Diskominfo lah di sana. Terus apalagi layanan pemberdayaan perempuan dan anak juga karena sistemnya itu cepat juga dapat penghargaan. Saya tahu nih di belakangnya pasti ada tangan-tangan Diskominfotik nih karena itu terkaitnya digital semua gitu kan. Ini luar biasa sekali menurut saya sih. Bahwa itu tidak dihargai, dianggap sesuatu yang bukan apa-apa, ya kita inilah. Tapi dalam konteks ini kan itu sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya karena kita terus terang kita kan sistem developer ya di belakang ya, dan selalu melihat sebenarnya apa yang harus diimprove dari satu services. Ketika kita mendampingi misalnya sistem penganggaran sehingga tadi salah satunya mendukung juga sampai pencapaian WTP adalah kita melihat value-nya untuk WTP itu apa sih, akuntabilitas dan lain-lain. Nah, secara sistem apa sih yang masih kurang, apa yang perlu didukung, itu yang kita lakukan. Jadi continuously improvement itu yang kita lakukan. Bahwa kemudian nanti diganjar oleh penghargaan itu mungkin bonus ya, tapi yang kita lihat adalah harus ada pengembangan secara terus-menerus, secara sustain. Itu yang kita lihat dan kita coba dalami kira-kira apa yang perlu diimprove dari satu layanan. Kemudian kalau kita lihat dari misalnya kenapa kemudian Jaki kemudian menjadi pemenang gitu dalam beberapa dan menjadi super apps pertama. Yang kita lihat adalah bahwa ternyata untuk bisa mengembangkan sebuah layanan masyarakat yang sifatnya digital itu harus consumer centric. Jadi itu yang kita coba embrace gitu, kita coba uji berkali-kali sampai akhirnya kemudian bisa menghasilkan sebuah services seperti ini dan kemudian alhamdulillah dapat layanan. Yang ketiga Bu Mandala di Jakarta 1 itu luar biasa kan, dari Esri Internasional juga mendapatkan penghargaan bahwa Jakarta memiliki peta paling rinci dari yang sifatnya digitalized sampai ke tingkat RT. Belum lama ada penghargaan juga dari Jakarta Geospasial. Ya, itu tadi. Jakarta 1 itu adalah satu tonggak big spasial data yang dimiliki oleh Pemprov. Kenapa? Karena kita melihat bahwa semua basis data yang paling utama untuk provinsi itu adalah data spasial. Jadi yang kita lakukan, dan itu pertama kali didapat di Asia Tenggara. Ya,
Di Asia Tenggara dari Esri. Jadi ini luar biasa dari Citata. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita bisa defining acupuncture points dalam setiap improvement dari yang kita lakukan. Itu acupuncture points-nya di mana gitu. Jadi ketika kita melakukan Dinas Citata melakukan tupoksinya, yang kalau orang bilang tupoksi, oh ternyata yang menjadi basis adalah data spasial. Apa yang harus diimprovement? Itu yang diimprovement sehingga akhirnya itu yang terlihat gitu. Teman-teman ngopi bareng melakukan segala sesuatu butuh kecerdasan terkait data spesial yang dibuat semacam ini. Ini adalah langkah melihat masa depan tentunya. Ya. Melihat ke depan itu kan. Lantas masih ada waktu kan ya? Karena yang di sana tangannya udah begini-begini. Udah gelap juga. Suasananya makin menarik. Ada satu hal yang juga baru dan ini sedang dikerjakan oleh teman-teman Bu Atika dan teman-temannya di Pemprov DKI, juga melibatkan dengan stakeholder BUMD, ada KAI, ada Jaklingko, ada Transjakarta, ada MRT, LRT dan sebagainya. Di 2022 pertengahan, tapi di Agustus ini akan launching transportasi Jakarta dalam konsep integrasinya akan menjadi yang terbaik di dunia. Bisa dijelaskan, Bu? Ya, salah satu hal yang diimprove dari sistem transportasi adalah seamless experience. Ya. Jadi layanan tanpa jeda, tanpa jeda dalam transportasi. Ini juga yang kita aplikasikan untuk aspek digital, layanan tanpa jeda untuk akses masyarakat di aspek digital. Nah, oleh karenanya untuk bisa mempertahankan dan membuat lebih smooth layanan tanpa jeda yang saat ini kan sudah kita lihat secara fisik sudah terintegrasi antara semua moda transportasi yang bersifat layanan publik. Kemudian juga infrastruktur penunjang seperti stasiun dan lain-lain sudah dibuat secara integrasi. Apa yang perlu ditambahkan di sana adalah sistemnya. Bagaimana semua secara smooth itu bisa terintegrasi baik dari aspek infrastrukturnya, dari aspek sarana prasarananya dan juga sistemnya. Apa aja sistemnya? Tentunya terkait dengan bagaimana sistem tiketing, sistem pembayaran dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian akan kita kita develop. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil karena banyak pengalaman di luar negeri juga sudah menciptakan seperti itu. Tapi yang luar biasa adalah experience-nya yang bisa dilakukan dalam waktu tidak terlalu lama. Nah, itu yang menarik itu. Jadi adalah elevasi dari kecepatan perubahan itu yang bisa dilakukan dalam waktu tidak lama, dalam waktu sekitar 2-3 tahun, yang dulunya dianggap sebagai sebuah masalah yang menjadi lingkaran setan, nggak akan pernah selesai. Nah, itu tadi yang kita yang mungkin experience saya dalam bekerja bersama dalam tim ini adalah kecermatan dalam melihat mana yang harus diintervensi dan mana yang harus diintegrasikan. Nah, ini yang kemudian menurut saya yang kemudian bisa juga dinilai dan dilihat oleh mungkin dunia internasional bahwa ini adalah improvement yang sangat cepat, sangat agresif karena intervensinya atau strateginya dilakukan secara tepat. Jadi apa yang kita dapatkan ya dari aspek transportasi itu juga mengilhami banyak produk-produk kita untuk tidak hanya digital tapi juga mungkin layanan kesehatan, layanan pendidikan dan lain-lain. Jadi yang paling penting adalah bahwa dalam sebuah tim itu yang paling penting adalah bagaimana kita semua saling bisa bekerja sama dan mendefinisikan solusinya apa yang bisa mengembangkan layanan dengan lebih baik. Dan I'm happy to say bahwa environment itu ada saat ini dan itulah yang menyebabkan kenapa secara di belakang layar kok bisa sih dapat penghargaan ini yang nggak pernah kelihatan. Kita yang di belakang yang nggak pernah kelihatan, memang tidak harus kelihatan gitu ya. Bahwa menghasilkan sebuah karya cipta yang masih bisa dan yang menghargai itu kan dunia. Ya karena kita juga tidak mengharapkan itu juga langsung instan gitu ya, tapi artinya yang penting we do it sincerely, kita melakukan dengan tulus untuk kebaikan masyarakat Jakarta. Bu Atika, terima kasih banyak obrolannya sore ini. Teman-teman ngopi bareng, demikianlah acara kita hari ini terkait tentang Jakarta Smart City. Banyak hal yang dibahas dan tentu saja referensi-referensinya harus lebih didalami lagi. Karena kalau saya mendiskusikannya satu hal saja secara mendalam, maka banyak hal lainnya yang tidak terangkat. Ini pun masih banyak lagi yang sedang dilakukan di DKI Jakarta. Dan saya kira
Beruntunglah kita warga Jakarta karena ada banyak kepala dinas seperti Bu Atika ini dan lain-lain yang bisa bekerja secara sinergi, berkolaborasi, dan melakukan aksi-aksi nyata dalam hal program di Jakarta. Dan sampai hari ini sebagai warga kita sudah dimudahkan dalam terutama di akses kesehatan, di akses pelayanan publik di transportasi, maupun di banyak hal lainnya, apalagi di dalam konteks keseharian terkait dengan kelurahan, terkait tentang data kita, itu kan udah jauh lebih mudah. Bu Atika, terima kasih banyak kehadirannya hari ini, dan insya Allah prestasi-prestasi Jakarta akan lebih terus lagi ke depan. Amin. Saya harapkan tetap sehat, tetap energik, tetap cerdas. Kalau cerdas sudah bawaan lahir dia. Enggak lah. Terakhir akan ada merchandise dari mana ini? Dari Siwat atau dari mana? Silakan. Wow, terima kasih Bang Ges, keren sekali. Sama-sama, terima kasih banyak. Oke, jumpa lagi di acara ngopi bareng yang akan datang. Kita bertemu lagi dalam suasana yang insya Allah lebih membahagiakan dan COVID sudah sirna dari Jakarta. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.